Di Pilpres dan juga sekaligus berkompetisi di Pileg, kita bisa bersama-sama lagi di tempat ini yang tentu saja akan mendiskusikan banyak hal. Kami silaturahmi, kemudian menyampaikan maksud-maksud kami, kerjasama di parlemen, kemudian yang kedua kerjasama di pilkada, baik gubernur maupun kabupaten. Siapa sih yang lebih Cilacap? Tentunya mari kita coba analisa bagaimana kekuatan Awaludin dari seorang pribadi itu. Jadi ada 3 kompetensi. Jadi kalau saya singkat saja, kan kita semua orang beragama, maka wajib silaturahmi dan ini sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, insya Allah kabul, amin. Udah itu aja. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan rezeki hingga saat ini, sore hari ini, bisa silaturahmi DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Cilacap dan DPC Partai Gerindra Kabupaten Cilacap. Di sanalah aku berdiri, jadi maju hidup Indonesia. Ya, saya hormati Bapak Haji Pranuman selaku Dewan Penasehat Partai Gerindra Kabupaten Cilacap. Ya, saya hormati Bapak Haji Wibowo selaku Dewan Pertimbangan DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Ya, saya hormati Bapak Suyatno SH selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cilacap beserta seluruh jajaran pengurusnya. Salam hormat dari kami untuk Bapak David selaku Korwil Partai Gerindra wilayah Jateng 11. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami dan juga merupakan satu contoh yang baik bagi masyarakat Kabupaten Cilacap bahwasanya pasca kita kemarin bersama-sama di Pilpres dan juga sekaligus berkompetisi di Pileg, kita bisa bersama-sama lagi di tempat ini yang tentu saja akan mendiskusikan banyak hal yang mungkin salah satunya terutama dalam rangka menyongsong Pilkada November 2024. Dalam forum ini juga kita menyediakan sesi diskusi yang tentu saja akan banyak materi atau mungkin topik yang akan kita florkan nanti, karena antara Partai Golkar dengan Partai Gerindra itu sebenarnya memang bukan orang lain. Dulu itu memang satu rumpun. Bahkan kalau Bapak Gerindra itu dan teman Golkar pernah ke DPP Golkar, itu sekarang ada gambar besar banget dalam rangka menyambut kedatangan Pak Prabowo. Tulisannya itu Welcome Home General, artinya selamat datang kembali Jenderal, karena Pak Prabowo itu dulu bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Dan juga di antara ini yang ganteng-ganteng itu ada yang cantik satu di MC, itu juga pengurus DPD, wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan atau ketua KPPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar, Mbak Rini. Ya. Dan itulah mungkin teman-teman dari DPD 2 Partai Golkar yang membersamai silaturahmi antara Partai Golkar dengan Partai Gerindra pada hari ini. Yang terhormat Pak Sidi Sakir selaku Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Cilacap yang saya hormati, saya juga sampaikan terima kasih kepada para wakil ketua. Kemudian ini sambutan yang sangat hangat, apalagi ini diliput oleh media-media. Saya membawa ini, saya tidak berani sendiri, saya jadi harus bawa backingan saya, Pak. Beliau dulu sekaligus Dewan Penasihat kami di Partai Gerindra. Iya, saya selalu ngikut beliau, Pak Tri. Iya, zaman ini di PDI ya saya anak buah beliau.
Kemudian saya jadi ketua DPC, beliau kepala DPC. Oh, kepala ya. Iya. Iya, Dewan Penasehat itu selalu kita siap adapun di amanah, kemudian wejangan beliau, jawaban saya tidak bisa menolak kecuali siap. Oke. Postingan-postingan pasti menjelekkan. Apa yang dilakukan Prabowo pasti jelek. Gibran terlebih lagi adalah Pak Jokowi, selalu sasaran tembaknya kepada Pak Jokowi. Apakah hal seperti ini kita lawan? Menurut saya tidak perlu. Kita juga tidak perlu berdebat di Facebook, karena apa? Biar nanti kan kesel menang dewek, kayak gitu loh. Kalaupun nanti Pak Presiden kita sudah naik, sudah menang kayak nih. Sejauh ini kami tetap komunikasi dengan Mas Indi. Walaupun beliau itu lagi sibuk banget, saya ditelepon angel soalnya Pak Tri. Iya, mungkin sibuk banget ini. Tapi besok ini kayaknya wis ora sibuk karena anaknya wis ujian, wis rampung. Ya, harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan ini kami punya inisiatif. Ya, pertama kami silaturahmi, kemudian menyampaikan maksud-maksud kami, kerjasama di parlemen, kemudian yang kedua kerjasama di pilkada, baik gubernur maupun kabupaten. Kemudian kami memang punya jago untuk gubernur, yaitu ketua DPD kami Pak Sudaryono, gambarnya sudah di mana-mana. Kemudian orang bingung, di situ ada Pak Lutfi yang katanya dari Gerindra. Dah itu urusan atas. Yang penting komando kami adalah sementara kami mempromosikan ketua kami. Sekalipun semua keputusan kami manut, tetapi sampai dengan putusan belum keluar, kami tetap satu komando, yaitu mempromosikan Pak Sudaryono. Partai masjid. Jadi boleh koalisi dengan PKB, tapi syaratnya ada. Lakonnya untuk Golkar, gitu, barangkali begitu. Cocok orang sini masing-masing. Iya, kira-kira gitu Mas Indi. Iya. Nah koalisi kok Golkar lawan dari lakon, Golkar Samsul atau orang yang konflik PDI kalau mengadakan kegiatan bikin apa itu pasti bikin rapat sendiri, bikin snack sendiri, kemudian dihitung hariannya berapa, dua duit. Betul nggak? Iya. Betul. Kurang lebih, Pak. Iya betul kan gitu. Kalau tahu persis kan saya nggak pernah tanya, Pak. Tapi kan itu betul. Betul itu sih orang dibayar masa gedung. Benar nggak? Oke. Tokoh-tokoh yang sudah disampaikan oleh Pak Fran tadi semuanya sudah berkomunikasi dengan Partai Golkar, termasuk beberapa partai yang lain. Nah, ini memang ada satu garis yang tidak boleh saya langgar dan teman-teman langgar dari DPP, itu adalah ketika DPP belum menunjuk jari, Partai Golkar Kabupaten Cilacap beserta dengan seluruh yang Indonesia itu belum boleh melakukan deklarasi. Ini yang memang sedikit membatasi kami. Ini menunjukkan kebesaran hati Partai Gerindra untuk bisa hadir ke Partai Golkar hari ini. Terus kemudian apa yang bisa diputuskan hari ini yang saya berani menjamin adalah kebersamaan di AKD. Karena apa? Kalau urusan AKD, kemudian ketua fraksi berdasarkan peraturan organisasi Partai Golkar, itu urusan AKD dan ketua fraksi itu adalah wewenang penuh ketua DPD Kabupaten Kota. Jadi saya nggak perlu laporan Pak kalau itu Pak, nggak perlu lapor ke provinsi, nggak perlu lapor ke pusat, tak putuskan dewek. Ketua fraksinya Nasun Maning, apa Anton, apa Iwan itu wewenang saya penuh. Terus yang kedua AKD nanti yang kita tempatkan kader-kadernya itu wewenang penuh. Maka kami menyambut baik. Tadi betul yang disampaikan Pak Fran bahwa memang semuanya itu diawali dari perubahan tata tertib. Saya mungkin perlu cerita bahwa tata tertib yang dipakai Pak Fran untuk DPD Kabupaten Cilacap ini masih yang lama, tahun 2018. Baik, kalau sudah demikian maka
Kalau kita bicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya menurut saya sih mari kita coba itu yang kita kedepankan. Kemudian yang kedua, tarik ke bawah. Yuk, siapa sih yang lebih Cilacap? Tentunya mari kita coba analisa bagaimana kekuatan Awaludin dari seorang pribadi itu. Jadi ada 3 kompetensi. Satu, bagaimana dia personal kompetensinya, profesionalnya, kemudian sosialnya. Saya kira ini salah satu tolok ukur kenapa kita yakin akan milih Awaludin. Kemenangan pasti harus kita dapat, dan kemenangan adalah sebuah tujuan kita. Nah, kalau kita berpegang pada itu tinggal caranya. Bapak Ibu sekalian di lapangan juga sangat pengalaman sekali bagaimana memberikan pengertian kepada konstituen kita untuk bisa memilih kita. Nah, itu tinggal dijalankan lagi. Ya, jadi hari ini itu kita silaturahmi antara DPC Partai Gerindra dengan DPD Partai Golkar. Memang ada 2 nama itu yang muncul dari Partai Gerindra mengajukan Saudara Awaludin Muri, kemudian dari Partai Golkar kita punya kader internal yaitu Mas Mitra Patilasmoro. Masalah kecocokan ini itu memang salah satu hal yang penting, atau chemistry. Namanya orang mau berjodoh, bekerja bersama untuk Cilacap ke depan harus ada chemistry. Tapi memang hari ini kita belum melangkah ke sebuah deklarasi, tapi artinya ini adalah embrio bahwa Partai Golkar dan Partai Gerindra yang saat Pilpres kemarin sudah bersama-sama diupayakan untuk bisa bersama-sama lagi di Pilkada 2024. Artinya tinggal menumbuhkan romantisme saja, itu seperti itu. Kita akan membangun koalisi seperti yang Pilpres lakukan. Di samping itu juga masih membuka kesempatan teman-teman di luar koalisi Pilpres pun tetap kita berusaha untuk merangkul. Nah, endingnya bagaimana nanti setelah ada pembicaraan secara intens kepada mereka-mereka yang akan menjadi koalisi kita. Nah, ini tugas kita adalah menselaraskan. Ini cocok apa enggak? Kemudian figur yang akan kita usung juga harus cocok. Antara R1 dan R2 itu harus cocok. Nah, ini yang sedang kita berikhtiar untuk menggandengkan mereka. Kemudian kalau setelah memang sudah ada kesepakatan, tentunya kita akan melaporkan kepada pusat dan provinsi. Jadi kalau saya singkat saja, kan kita semua orang beragama, maka wajib silaturahmi dan ini sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, insya Allah kabul. Amin. Udah itu aja. Idealnya Pak, berapa pasang Pak? Idealnya Pak? Saya tidak berbicara berapa pasang, saya bicaranya silaturahmi, terus insya Allah kabul, amin.